Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah tabarakallah, ketemu lagi di sini ya teman-teman, di rumah Aura. Terima kasih yang udah datang di sini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Amin. Nah teman-teman, ini saya sudah racik-racik mau masak. Jadi kali ini saya pengen masak tumis ampela ati dicampur sama jagung muda ataupun putren ya teman-teman. Semuanya udah saya cuci, udah saya potong-potong ya. Untuk bumbunya itu bawang merah, bawang putih, cabenya itu campur-campur, ada cabai hijau, cabai rawit merah dan cabai keriting merah, kemudian pakai salam dan lengkuas. Nah ini saya goreng dulu atau tumis dulu bumbunya, bawang merah, bawang putih, kemudian langsung aja saya masukkan aromatiknya, daun salam sama lengkuas, supaya pas numis itu kerasa baunya gitu teman-teman. Kemudian masukkan ampela atinya yang udah saya rebus dulu sebelumnya menggunakan serai dan daun salam supaya nggak amis ya. Kalau udah direbus kemudian saya goreng menggunakan air fryer. Lalu kalau udah masukkan jagung mudanya atau putrennya. Nah kemudian tambahkan air ya teman-teman. Lalu saya tambahkan gula aren, penyedap dan garam. Udah tinggal ditumis-tumis aja seperti ini. Sebenarnya kalau bikin konten masak semuanya udah dipersiapkan tuh cepet banget teman-teman. Yang penting poinnya ya, karena saya yakin teman-teman semua pasti lebih pinter masaknya daripada saya. Kemudian saya tambahkan kecap manis yang agak banyak supaya rasanya itu ada pedesnya, ada manisnya, ada gurihnya kayak gitu. Terus untuk cabenya itu memang sengaja saya masukkan terakhir supaya tumisnya itu masih kelihatan bagus atau fresh gitu teman-teman. Karena saya masaknya hanya satu menu aja ya teman-teman, yang simple. Jadi nanti makannya itu pakai kerupuk gitu. Kalau kepengen yang ijo-ijoan tinggal nanti ngerebus labu siam udah ya. Karena tadi pagi anak-anak saya masakin telur ceplok aja sama kecap untuk sarapan. Yang penting tuh ada sarapan protein ya. Senjata pamungkas telur aja gitu yang aman ya teman-teman, itu juga protein yang bagus ya. Ya begitulah teman-teman kalau bikin konten, masaknya itu dari awal prosesnya ngupas-ngupas, kemudian nyuci sayuran, motong-motong itu memang memakan waktu yang lama. Karena kadang-kadang saya mikir teman-teman pasti udah pada pinter banget, sama lah ya namanya ibu rumah tangga, apalagi yang nggak ada ART pasti itu adalah makanan sehari-hari ya. Masak kayak gitu. Jadi ya seling-seling bikin videonya itu on pointnya aja, jadi poin-poin masaknya aja, atau ya kadang-kadang sekalian sama prosesnya gitu ya, biar nggak bosan gitu teman-teman. Jujur aja kadang-kadang saya kalau bikin konten itu suka bingung nanti yang nonton pada bosan nggak ya, karena pekerjaannya ya begitu-gitu aja teman-teman ya, beberes rumah, terus masak, belanja dan lain sebagainya. Apalagi kalau yang diberesin gitu-gitu aja pasti kan videonya tuh sebenarnya hampir sama aja, cuman beda ini ya, beda pakai bajunya, terus angle-angle-nya gitu aja sih. Ya mudah-mudahan video yang seperti ini bisa memotivasi kita sebagai ibu rumah tangga ya. Namanya manusia kadang-kadang kita suka jenuh, suka mager gitu ya, males ngapa-ngapain. Tapi kalau kita nggak dikerjain ya, maksudnya kalau kita nggak langsung ngerjain itu pekerjaan makin numpuk ya. Karena kalau nggak ada ART ya siapa lagi kalau bukan kita yang ngerjain teman-teman. Nah lanjut ya, ini tadi sebelumnya lantai keramiknya kan kotor banget, udah lama tidak saya siram, sikat-sikat ya. Karena kebetulan kendaraannya lagi dibawa anak saya berangkat, karena alhamdulillah qadarullah tuh ya, kami sekeluarga lagi dikasih flu, jadi tak suruh bawa mobil aja takutnya nanti kehujanan gitu teman-teman. Nah tadi alhamdulillah saya juga pakai sikat yang fleksibel gitu ya untuk bersihin lantai supaya tidak capek jongkok-jongkok gitu teman-teman. Itu juga sikatnya murah banget, harganya 13.000. Bisa untuk ngikatin lantai sudut-sudutnya, terus bisa untuk ngeringin juga karena ada dua sisi gitu teman-teman. Jadi nanti kalau teman-teman pengen samaan beli sikatnya, itu bisa melalui link pembelian yang sudah saya cantumkan di bawah video ini ya.
Alhamdulillah lantai keramiknya udah bersih ya, udah saya sikat-sikat, udah saya semprot gitu. Tadinya mau pakai cairan pewangi lantai, cuman saya pikir-pikir takut jatuh gitu loh, karena saya kayaknya sering banget jatuh di lantai tadi gitu teman-teman. Apalagi kalau pakai sandal sebenarnya agak-agak ngeri ya, karena lantai keramiknya itu kasar tapi nggak kasar banget gitu. Jadi kalau kena sabun takutnya licin terus jatuh banget, bahaya gitu. Jadinya ya udahlah nggak jadi. Saya sikat-sikat aja, saya semprot pakai air gitu. Nah lanjut teman-teman, ini saya beberes di bagian dalam ya, seperti itu urutannya ya. Biasanya kalau pagi itu giling baju sekalian masak, terus apa namanya, kadang-kadang Mbak Tita berangkat sendiri, kadang dianterin. Jadi kalau misalkan pas pengen dianterin ya saya nganterin anak-anak. Maksudnya nganterin Mbak Tita gitu ya. Karena si kakak kan berangkat sendiri. Terus biasanya kalau belum punya sayuran ya saya mampir dulu ke warung gitu. Tapi karena ini saya ada stok di kulkas, jadi saya tidak mampir warung. Ya udah lanjut, saya tuh pengen masak. Masaknya tuh pagi, biasanya tuh masaknya agak siangan gitu. Karena saya pikir-pikir kepengennya tuh pekerjaan rumah selesai di pagi hari gitu. Setelah itu saya bisa ngedit, bisa istirahat gitu teman-teman. Nah apalagi kalau anak-anak udah pada sekolah, di rumah sendirian aja tuh nyaman banget atau enak banget kalau untuk melakukan pekerjaan rumah. Karena tidak riuh. Walaupun anak-anak tuh gak ngapa-ngapain ya, hanya diem, duduk, ataupun di kamar aja, rasanya kalau ada orang tuh kayak ada sesuatu yang beda gitu. Kalau di rumah sendirian tuh enak banget ya, kerjanya tuh sat-set udah selesai beres gitu teman-teman. Jadi tadi habis beresin lantai depan ya, udah disikatin, kemudian jemurin baju. Ini lanjut tadi saya bersihin kamarnya Mbak Tita, diberesin, lanjut kamarnya si kakak. Jadi kalau kamarnya kakak itu memang harus benar-benar nunggu kakaknya tuh berangkat sekolahnya tuh lama gitu, karena kalau dia buru-buru pulang wah susah teman-teman. Makanya kalau si kakak kuliah saya senang banget bisa beresin kamar dengan leluasa gitu. Dan setelah saya cek ternyata kipas anginnya kotor banget, jadi sekalian aja nanti mau saya cuci ya teman-teman ya. Terus biasa kalau di kamarnya laki-laki pasti seperti ini, berantakan banget. Apalagi kabel-kabel tuh aduh tidak beraturan gitu ya, pada ngelibet-gelibet gitu. Cuman karena saya tuh gaptek, takutnya nanti ada yang lepas-lepas terus masangnya lagi gimana, bingung. Ya udahlah saya pelan-pelan aja, yang penting diurutin, dilepasin, terus digulung gitu teman-teman ya. Terus itu kasurnya memang di bawahnya tadinya kan pakai tikar ya, dialasin, tapi sama kakak tuh dilipet lagi tikernya, katanya nggak enak, panas gitu. Memang kamarnya kakak itu jendelanya hanya menghadap ke dapur gitu ya, dan karena dapurnya juga sirkulasi udaranya bagus, jadi aman-aman aja sih sebenarnya. Terus lanjut ya, kamarnya kakak udah diberesin, nyapunya nanti setelah beresin kamar semua gitu. Terus ini lanjut di kamar belakang teman-teman. Jadi kamar belakang ini ya tempat persinggahannya saya. Makanya kadang-kadang kalau ada tamu ataupun ada paket datang suka nggak denger, karena di kamar belakang itu kalau buat santai-santai itu nyaman banget, apalagi kalau udah nyalain AC ataupun nyetel YouTube melalui TV gitu teman-teman. Ya udah kalau ada tamu ataupun pak paket datang suka nggak kedengeran. Biasanya kalau temen ataupun tetangga yang mau datang suka telepon dulu gitu. Pak paket juga kadang-kadang suka WA gitu ya kalau barangnya tuh udah nyampe, karena saking nyamannya kalau di kamar belakang suka nggak denger apa-apa gitu loh teman-teman. Terus selanjut ya, ini saya sapu-sapu dulu semua rumah ya, dari depan ke belakang, dari pokoknya dikumpulin dulu kamar-kamarnya itu disapu, kemudian itu saya tutup ya, karena tadi ada Mas Dudu lagi bobo, takutnya nanti kalau tahu pintunya kebuka suka pengen main ke sawah gitu loh teman-teman. Sebenarnya kalau main itu kan nggak masalah ya, cuman kadang-kadang ini kan lagi musim hujan, takutnya nanti nggak langsung pulang terus kena lumpur ataupun kena virus gitulah teman-teman ya. Makanya saya protektif banget sama Mas Dudul ya, walaupun kucing kampung tapi namanya udah sayang, ya udah saya perlakukan seperti anak manusia gitu. Karena Mas Dudur kan suka naik ke sofa, terus suka saya gendong-gendong, kadang saya ciumin. Jadi nanti kalau habis main dari luar kotor kan malahan riskan ataupun nggak bagus gitu ya. Jadi mending ya udahlah saya kurung aja mainnya itu.
kalau cuaca benar-benar terang, terus jangan terlalu sering lah, paling nggak 2 minggu sekali. Itu pun alhamdulillah sudah nurut loh, maksudnya kalau mau main saya bilangin dulu, Mas Dudul salim dulu, nanti pulangnya jam 9 nggak usah dicari ya, pulang sendiri gitu. Dan alhamdulillah sekarang tuh ngerti loh kayak manusia. Jadi kalau dia tuh main setengah 7 atau jam 7 pagi, terus saya bilangin nanti jam 9 harus sudah di rumah. Beneran, setiap saya bilangin seperti itu, Mas Dudulnya tuh nurut, udah langsung pulang gitu. Walaupun nggak langsung masuk rumah, dia tuh biasanya hanya duduk-duduk di teras ataupun di bawah kolong mobil gitu. Paling nggak saya kedengeran suara kalungnya gitu ya. Berarti ini anak tuh udah kayak manusia, udah ngerti dikasih tahu gitu teman-teman. Akhirnya selesai sudah nyapunya. Jadi saya kalau nyapu itu berbeda dengan dapur ya teman-teman, karena beda sapu. Takutnya nanti kalau satu sapu sama aja nanti malah sapunya kotor. Biasanya kalau di dapur itu kan lebih kotor ya daripada di bagian depan. Bagian depan juga kotor banget ini teman-teman, walaupun setiap hari disapu ya. Nah kalau di dapur itu kan biasanya habis masak suka ada cipratan minyak ataupun ada bekas potongan-potongan sayur dan lain sebagainya. Itu takutnya nanti sapunya malah lengket kena minyak terus kebawa sampai ke depan ini gitu. Makanya sapunya itu saya bedain, dan ini langsung aja saya pel supaya pekerjaan rumahnya itu langsung tuntas gitu ya. Nanti setelah ngerjain bagian depan, saya mau beresin di bagian dapur gitu teman-teman. Masya Allah, alhamdulillah akhirnya selesai sudah ya rutinitas pagi ini seperti ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Teman-teman jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.